Ya, gue kembali membuat konten lagi. Ada keresahan gue tentang nikah muda. Mungkin banyak orang yang juga sama-sama merasakan hal yang sama di luar sana tentang normalisasi pernikahan di usia muda. Banyak dari kita telah terpapar oleh konten-konten di media sosial tentang pernikahan di usia muda, kebahagiaan dalam berumah tangga, romantis-romantisan bersama pasangan. Secara tidak langsung kita telah diperlihatkan sebuah pemandangan kebahagiaan yang tampak semu di layar ponsel kita. Seolah-olah kita berangan-angan ingin menjadi seperti mereka yang hidup bahagia di dalam rumah tangga tersebut. Itu kan ada imajinasi di dalam kepala kita. Tapi kenyataan pahitnya, kehidupan berumah tangga tidak seindah apa yang ada di konten tersebut. Apalagi bermesra-mesraan dengan pasangan, memamerkan, memperlihatkan seolah-olah mereka hidup bahagia. Itu kan jelas ya, hanya sebuah ilusi yang tampak semu. Banyak dari mereka yang telah menikah muda seperti sebuah pohon yang daunnya tampak subur, banyak buahnya, tetapi saat buah itu dipetik terasa hambar, batangnya mudah patah, dan tidak ada rasa di dalamnya. Artinya apa? Itu adalah sebuah pernikahan atas validasi yang ingin mendapatkan kebahagiaan sesaat di dalam sebuah pesta resepsi, agar semua orang mengakui dan mengucapkan selamat kepada kalian atas pernikahan kalian. Kurang lebih seperti itu. Lalu mendapatkan cap menjadi manusia yang tidak gagal dan telah berhasil menjalani kehidupan. Hanya lantaran karena ingin diakui di dalam kehidupan sosial. Lalu kita mengadakan pesta pernikahan seolah-olah itu meyakinkan kepada dunia bahwa wah, gue bisa nih seperti mereka-mereka pada. Tapi setelah pesta resepsi itu berakhir, setelahnya mereka menanggung utang dari bank, pinjol yang telah mereka pergunakan uang tersebut untuk membuat pesta yang megah dan mewah, agar tidak malu kepada tamu hadirin undangan.
Akhirnya mereka terpaksa bekerja mati-matian demi melunasi hutang-hutangnya setelah nikah. Apakah itu bahagia? Tentu itu adalah beban bersama. Syukur-syukur kedua pasangan itu bekerja dan tidak saling membebani, saling menopang satu sama lain. Kalau seandainya hanya lelaki yang bekerja saja, lalu istrinya mengurus rumah, saya rasa itu sungguh beban yang luar biasa ya. Apalagi kalau gajinya pas-pasan hanya untuk kebutuhan hidup. Sementara rumah belum punya, masih ngontrak sana sini, pindah-pindah seperti kucing beranak. Lalu jika secara belum matang secara mental dan emosional, pasti apa yang akan terjadi? Jelas keributan-keributan kecil mulai muncul di dalam rumah tangga, mulai bergejolak akibat finansial yang belum mapan. Akhirnya terjadilah keributan itu sehingga menjadi sebuah keributan besar. Pada akhirnya berdampak pada perceraian. Kan sangat ironis. Yang tadinya kita menikah bertujuan untuk membangun sebuah keluarga, akhirnya berujung tragis. Sedangkan mereka yang belum menikah, ibaratkan sebuah pohon besar, daunnya lebat, tidak ada buahnya dan orang sangat senang berteduh di bawahnya untuk menaunginya dari kepanasan atau bersantai di bawah pohon tersebut. Itu kan menjadi manfaat untuk banyak orang. Jadi itu seakan-akan nikah muda, romantisme itu hanya sebagai aturan standar sosial saja yang harus dijadikan acuan hidup. Sebenarnya tidak harus seperti itu, karena kebahagiaan tidak hanya dalam pernikahan saja, banyak bagian lain yang bisa kita capai. Sayang sekali jika cita-cita kita hanya mentok sampai di pernikahan saja. Lulus pendidikan, mencari pekerjaan, lalu menikah dan membangun keluarga, pensiun, atau menyekolahkan anak, dan mengulangi siklus yang sama. Ya memang itu adalah kehidupan, memang seperti itu. Siklusnya sama, terus berputar. Tapi apakah kita pernah mempertanyakan tujuan hidup kita ini tuh sebenarnya untuk apa? Makna hidup itu apa? Padahal masih banyak yang bisa kita lakukan di dunia ini. Ya, cita-cita tidak mentok hanya sampai pernikahan lalu berkeluarga dan punya rumah, tidak. Kalau di umur 20 sampai 30-an, itu kan adalah waktu untuk kita produktif. Bisa kita melakukan dan mencoba hal-hal yang lain sebelum melanjutkan kehubungan serius
jika sudah melanjutkan ke hubungan serius, kan itu saling terikat satu sama lain. Harus komitmen, tidak bisa seenaknya menjalani hubungan. Pikir-pikir, jika ingin menikah di usia muda, apakah diri kita sudah mampu secara mental dan finansial? Kalau kita mampu, ya tidak masalah. Karena di luar sana banyak yang menikah muda lalu bercerai. Tidak hanya nikah muda sih, bahkan yang sudah menikah berpuluhan tahun pun masih bisa cerai. Syukur-syukur belum punya anak. Kalau sudah punya anak, yang berdampak kan anak kita sendiri. Anak kita sendiri menjadi broken home. Maka pakai logika, buang jauh-jauh sentimen agar tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut dan fokus pada haluan hidup. Dan barulah di situ kita sadar dan menemukan makna sesungguhnya. Seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat dari tentang nikah muda. Penjelasan dari sebuah keresahan dari dalam diri saya. Mungkin di luar sana banyak juga yang merasakan hal yang sama. Karena mereka enggan saja, tidak mau berbicara atau menyampaikan kepada orang lain, takut tidak didengar. Ya, kalau emang punya keresahan, ya tidak ada salahnya untuk menyampaikan keresahan itu kepada semua orang, walaupun tidak ada yang mendengar. Tapi ada satu kejadian, ini kisah nyata ya. Di lingkungan saya ada yang menikah, mungkin di usia yang masih 20-an. Setelah banyak tamu undangan, para hadirin, kan di dalam sebuah pesta resepsi pasti ada sajian makanan untuk hidangan para hadirin. Tapi belum sampai malam, sore hari sudah habis makanan tersebut. Karena dengan modal pesta pernikahan yang dipaksakan, sementara tamu undangan melebihi kapasitas modal tersebut, akhirnya ya makanan tidak cukup dan akhirnya menjadi buah bibir tetangga, orang-orang kan malu gitu. Maka dari itu, mumpung kita masih muda dan masih sendiri, ya capailah suksesan tersebut ya dalam bentuk hal apapun, sehingga membuahkan hasil dan membahagiakan diri kita sendiri, bahkan kedua orang tua kita. Syukur-syukur kedua orang tua kita itu masih ada, masih lengkap. Ya kalau sudah tiada ya hanya mampu mengirimkan doa, itu sudah cukup. Ya seperti itulah pembahasan sebuah keresahan saya hari ini tentang nikah muda. Sekian dan
Selamat menonton.